teman-teman kita para senior. Apa kabar nih? Salam 3 semangat ya. Semoga semuanya semangat selalu. Kita bertemu lagi hari ini dengan sesi kita yang tidak kalah menariknya. Karena kita mau berbincang dengan seorang ibu-ibu cantik yang namanya Ibu Ningsih. Apa yang kita mau bicarakan adalah mengenai melukis ya, karena melukis itu merupakan sesuatu kegiatan atau hobi yang bisa membuat kita juga berkreasi ya, membuat kita memberikan kepuasan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang ya dengan tadi Mbak Ningsih, dan semoga dari apa yang kita bicarakan hari ini ada juga bisa menginspirasi ya para senior di sini untuk mencoba-coba melukis, karena mungkin melukis itu tidak sesulit yang kita pikir, gitu ya. Oke, tidak lupa saya harus memperkenalkan juga rekan saya, Mbak Ji dari 3 Semangat yang selalu semangat. Ya dong. Dan di sini adalah tadi Ibu Ningsih. Coba kita mau berkenalan dulu. Mungkin bisa say hi to our. Hi everybody. Oke, kita panggilnya Ningsih aja karena kebetulan saya sama Ningsih itu teman dekat ya, dari zaman dulu lah, udah 50 tahun yang lalu ya. Kita satu schoolmates, kita classmates ya. Sama juga sama Yudit classmates, tapi sekolah yang berbeda ya. Oke, Ning, coba ceritain dong gimana sih caranya atau apa sih yang menggerakkan kamu tuh untuk melukis? Ya, jadi pertama-tama itu setelah saya tidak bekerja lagi, anak-anak semua sudah selesai sekolah dan SMA dan mereka pergi ke luar negeri semuanya, sehingga saya sangat kesepian. Suami saya sangat sibuk sekali. Jadi saya menyibukkan diri saya untuk kita mencari satu hobi atau suatu pekerjaan yang menyenangkan, dan akhirnya saya bertemu seorang teman yang juga melukis porselen ini dan saya belajar dari dia. Dan melukis porselen ini sangat-sangat menyenangkan untuk saya, sangat memuaskan untuk saya untuk memenuhi hari-hari saya yang kosong itu. Oke. Jadi dipilihnya wadah porselen itu kenapa? Sebetulnya itu tanpa sengaja, karena teman kami itu yang menawarkan, why don't you do this? Why don't you do this porcelain painting gitu. Oh, salah lagi. Udah gitu ya kita bergabung dan akhirnya dia mengajari saya dan kakak saya dan beberapa orang-orang lain, mostly Japanese yang mengerjakan ini. Gitu. Apakah itu apakah ini bisa dipertimbangkan sebagai Japanese art atau enggak juga? Ini tapi bukan Japanese art, tapi mereka juga ibu-ibu yang memerlukan kesibukan. Ya. Tapi memang orang Jepang kan suka yang kecil-kecil gitu loh, yang apa namanya? Iya betul. Yang cermat. Jadi kita satu kelas itu kita ada 10 orang dan Di mana? ada di Jakarta. Cilandak di Oh, Jakarta, di Cilandak gitu. 10 orang, jadi kami mulai dari situ. berapa lama waktu itu belajarnya sampai bisa nih melukis kayak begini nih? Belajarnya Bisa dikasih lihat nggak nih prosesnya nih? this is the process. Lagi proses, belum selesai yang ini ya. proses pertama. Oke, nanti juga Ibu Ningsih juga akan ceritain ya bikinnya gimana. Berapa lama sih belajarnya nih untuk bikin kayak gini? Sebetulnya nggak terlalu lama, ya kan diberi petunjuk sama gurunya. First phase begini, second phase begini, dan kita mulai dengan kecil dulu. Oke. Dengan small porcelain gitu, dan lama-lama meningkat. Lebih besar. Gitu. Mungkin juga objeknya satu dulu gitu ya, satu yang objeknya kecil. 1 2. Kemudian untuk membuat sesuatu yang kayak gini nih ya, itu prosesnya gimana sih? Coba ceritakan pada kita. Prosesnya memang sedikit rumit ya, karena catnya itu tidak ada di Indonesia dan itu harus import catnya, dan catnya itu sangat istimewa, itu di small bottles like this. Small bottles kayak gini, dan ini berbentuk dan ini berbentuk bubuk yang dicampur dengan minyak. Nah, Ini ya minyaknya. itu minyaknya. Ini minyaknya nih. Nah, itu dicampur dan kita mulai melukis dengan itu. Itu kelihatannya kayak gitu kalau udah dicampur ya. Kalau udah dicampur jadi seperti ini. Oke.
Melukisnya tetap dengan kuas-kuas kayak gini. Kuas-kuasnya nih banyak sekali, macam-macam. It depends on bentuk apa yang kita inginkan. Tapi memang Ningsih senang melukis ya dari kecil, enggak? Ya ada. Menggambar, Ya melukis seneng gitu. seneng. Ya seneng gitu. Anything about art saya seneng. Hobi bukan ya? Nggak hobi, tapi dengan begini tuh tersalurkan ya, tersalurkan. Dulu di kelas menggambar Ningsih paling seneng dia ya waktu SMA ya. Insya Allah. Iya. Kalau aku dulu paling nggak seneng soalnya aku nggak bisa gambar. Sekarang aku gambarnya juga pakai apps. Oke, jadi prosesnya tadi begitu ya, di catnya. Dicat pakai iya. yang ini, gitu. Terus gambarnya gimana? Dibikin Di sketch. outline-nya dulu di sketch. Di sketch dulu. Dengan apa? Menggunakan Jadi apa tuh usually sketchnya? saya sketch itu di kertas roti, kertas roti. Nanti kalau saya udah sketch di situ, saya pakai apa sih namanya yang kalau ngetik tuh Karbon. 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 Oh, oke. Nah, saya ini di atas ini. Tapi saya sketch dulu di kertas roti itu. Kertas roti atau kertas apa ya? Iya, kertas roti. Nah, baru saya ini ke sini. Karena kalau di sini nanti hapus kan nggak bagus kalau Nggak dihapus. bagus. Berarti harus beli piring-piring polos gini ya? Iya. Ini piring-piring polos ini ya banyak macam-macam. Ada yang ukurannya juga bermacam-macam ya. Macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ini salah satu ini. Ya kan? Itu dia punya buatan Anda? Iya. Ih, cakep ya. Macam. Terus apa sih memilih topik tuh gimana? Aku pengen kayak ini nih tadi aku pengen gambar ayam gitu ya. Apa yang menginspirasi Anda Jadi untuk semua, memilih? semua based on my travels atau based on based saya on- pergi kemana atau based saya baru punya cucu and then saya bikin satu lukisan ibu dan a little baby itu ada di situ Oh nanti. gitu. Terus saya pergi ke Bali, sering sekali ke Bali, terus saya buat itu. Ini dua ini. Iya. Oh oke itu ya dua. Itu tapi ini kanvas ya? No, itu Oh porselen. porselen. Tapi itu di frame. Itu di ini, di tegel apa sih Oh namanya? di tegel. Oh ya ya. Keramik, Di keramik. Oke. Di keramik. Jadi selain menggunakan keramik atau porselen, Bisa. pakai juga melukis di wadah lain atau di media lain? Oh, saya juga melukis oil di kanvas. Mana yang lebih menarik? Oh, lebih menarik ini. Lebih Ini challenging menarik ya? Sekali. Ini challenging sekali karena itu ada face-nya, ada fasenya dan apa ya? Kalau hasilnya tuh luar biasa. Jadi misalnya kita bikin begini nanti setelah dibakar keluarnya lain lagi. Oke. Oh ini nih belum selesai, harus dibakar ini? Ini harus dibakar. Oke. Dan nanti kita udah Supaya bikin. menjadi kayak gini? Jadi ini jadi begini nanti dibakar, nanti setelah dibakar kadang-kadang kok lain warnanya nggak berubah atau apa gitu, nanti kita perbaiki lagi, bakar lagi sampai itu final ini. Kalau kecil biasanya only 2 kali bakar, tapi kalau besar bisa sampai 3 kali. Dan bakarnya di tempat lain ya? Ada jadi menggunakan kiln namanya. Nggak ada langganannya itu berarti? Ada di tempat guru kita itu. Oke. Tempat guru. Berarti nggak sembarangan bisa orang bakar ya? Bisa. Nah, ada kiln khusus untuk porselen dengan kepanasan tertentu. Nggak bisa kalau buat bakar pizza gitu? Seperti biasa, Mbak Ji mikirinnya makanan. Hobi. Terus misalnya nih ada daripada teman-teman kita yang lagi menyimak ya saat ini, mereka berpikir gitu, enak juga nih kayaknya melukis. Ada nggak sih saran-saran yang bisa diberikan kepada teman-teman kita yang pengen mencoba seperti Ningsih bisa melukis? Jadi ini memang melukis porselen ini bahan-bahannya itu khusus ya. Jadi nggak ada di Mahal nggak? agak sedikit mahal. Oke. Catnya agak sedikit mahal dan tidak ada di sini. Oke. Gitu. Jadi di provide sama guru kita ya kita bayar ke dia. Jadi catnya macam-macam gitu. Semua itu belinya di Amerika. Oke. Nah nanti kalau misalnya ada yang berminat dan bisa ngumpulin orang, berapa orang, kita bisa les. undang. Oke. Kita bisa undang gurunya untuk, ayo kalau udah misalnya 5 orang yuk kita les yuk. Oke. Gitu. Orang Indonesia? Kita les. Nanti mungkin kalau ada yang minat ya bisa menghubungi Tiga Semangat ya. Iya. Oke, siapa tahu juga Mbak Ji pengen ngelukis nih. Terus kalau misalnya ada yang mau pesen, bisa? Nggak? Pesan apa? Ya misalnya ada kakak saya ulang tahun, terus saya pengen kasih dia sukanya apa gitu, terus saya minta. Boleh kalau mau. Bisa? Boleh. Oh, oke. Kalau mau boleh. Tapi saya biasanya tidak melakukan itu
karena memang semua yang saya kerjakan itu untuk hobi dan kesenangan saya sendiri. Tapi untuk teman-teman yang dekat, untuk teman-teman yang very close friend, ya saya bikinin sesuatu untuk mereka dan saya berikan kepada mereka. Oke. Iyalah. Kan saya tuh gitu kalau nggak, jadi menantu saya tuh seniman patung dari lulusan ITB. Dia suka sekali bikin keramik. Dia lucu-lucu deh, warnanya juga berani-berani gitu. Tapi dia ini bikinnya tuh ya waktu dia lagi gimana pengen bikin ya dia bikin. Iya, jadi itu mood kita. Iya, mood kita benar. Lagi senang apa, kita lagi dalam keadaan apa. Jadi nggak bisa dipesan. Nggak bisa. Agak sulit gitu. Ada teman saya nih ulang tahun yang ke-70 pengen dong. Nanti dulu dong Mam, aku mini dulu ya. Sabar nungguin ya. Iya, Meditasi dulu. Iya begitu. Jadi semua kan based on saya baru pulang dari mana, atau saya baru dapat cucu, atau saya gimana. Emosional ya, bagaimana saat itu emosi kita lagi bagaimana ya. Dan Anda kalau lagi bikin gini harus sepi dong ya. Cucu-cucu nggak boleh dekat. Cucu-cucu dia udah besar. Nggak, dulu kan dia udah mulainya dari dulu. Kan pada di luar negeri semuanya. Sejak mereka sekolah kan. Ya, dia mulai kesepian sejak cucu-cucunya keluar negeri ya, sekolah di luar negeri. Anak semuanya sekolah di luar negeri. Bawa anak-anaknya ke sana. Iya, udah gitu suaminya kerja melulu ya. Ya sudah lah, jadi kita. Tapi ya timbullah ini ya, hobi ini yang Dan ternyata. ini bisa dikerjain di kamar. Iya. Jadi kalau di kamar. Kalau itu umur berapa ya Anda? Waktu apa? Waktu mulai ini? 50? No, 45 probably. So, 45. 45 kali, 45 atau Jadi sekitar 20-an tahun ya. Udah 20-an tahun. Tapi ya senang sekali. Oke, mungkin kita bisa melihat-lihat ya Lihat karya. karya-karyanya dari Mbak Ningsih ya.